Assalamualaikum teman-teman. Nih udah seminggu lebih nih saya nggak ke sawah ya, karena memang sekarang itu lagi banyak kerjaan. Jadi untuk olahraga ke sawah itu saya kemarin udah 1 minggu lebih nggak jalan-jalan ke sawah teman-teman. Nah, hari ini nih saya mau jalan-jalan ke sawah sambil menemani kalian ya yang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kenapa di season kali ini saya sengaja menemani kalian? Karena jujur ya, untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis biasanya mengalami merasa hidup ini yang nggak ada teman-teman ya. Ya karena kita itu kalau seandainya melihat orang lain bisa lalu lalang ke sana ke sini gitu ya, kemudian bisa jalan-jalan tertawa lepas. Nah, kita orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis biasanya selalu merenung di rumah, kemudian merasa rasakan tentang penyakit, kemudian ada sifat iri juga terhadap orang yang sehat, sehingga ya kita itu merasakan hidup di dunia ini itu nggak ada teman, teman-teman ya. Nah, makanya di season kali ini saya sambil jalan-jalan sambil menemani kalian lah. Bagi teman-teman yang belum bisa keluar jalan-jalan gitu teman-teman ya, saya akan share video tentang jalan-jalan saya. Lebay sih sebetulnya teman-teman ya. Nah, tetapi nggak apa-apa lah. Semoga saja dengan jalan-jalan seperti ini itu membuat motivasi kalian ya. Jadi kalian itu merasa termotivasi untuk segera sembuh total dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nih pemandangannya teman-teman ya. Nih kebetulan sekarang itu padinya sudah ada yang dipanen. Cuman kelihatannya dari sini tuh jauh ya. Nggak kelihatan orang-orangnya, padahal di sini ada orang-orang tuh, banyak sekali orang-orang yang sedang panen padi teman-teman ya. Tetapi kalau untuk ke arah sana agak jauh, sementara saya tuh akan mancing di pinggir kali sini nih sama si Akang udah duluan tuh, Kang Deden. Nah itu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang sekarang sedang berjuang dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian selalu merasa apa ya, merasa sedih gitu teman-teman dengan keadaan seperti ini, apalagi kalau seandainya lihat orang-orang yang sehat selalu lalu lalang ke sana ke sini, ya kadang kita itu suka menjadi iri ya. Kok kenapa ya saya itu beda dengan orang lain, selalu merasa seperti itu sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, makanya kalau seandainya kalian sekarang merasakan hal seperti itu ya sama dengan saya teman-teman, kalian nggak usah khawatir, kalian jangan merasa sendiri gitu teman-teman ya, kalian jangan merasa paling menderita. Tidak, sebetulnya teman-teman yang membuat kalian menderita itu karena ya sekarang itu kalian sedang ada sensasi teman-teman, ada sensasi perasaan tidak nyaman, dan sensasi perasaan tidak nyaman itu lahir dari psikis yang terganggu teman-teman ya. Mungkin dulu kita pernah mengenal kata-kata stres, terlalu banyak pikiran gitu teman-teman ya, tetapi kadang kita itu tidak tahu rasanya kayak gimana. Nah, kalau bagi teman-teman yang belum tahu rasanya kayak gimana stres atau terlalu banyak pikiran itu seperti apa, nah ini teman-teman ya, ini ya yang sedang kita rasakan, dampak-dampak dari stres atau terlalu banyak pikiran. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasa paling menderita gitu teman-teman ya, sebetulnya kalian itu menderita itu ya karena stres atau terlalu banyak pikiran. Selebihnya seperti itu. Kalau untuk asam lambungnya jangan dilihat lah gitu teman-teman. Nah, makanya semoga saja apa yang saya sampaikan itu menjadi apa ya, menjadi wawasan buat kalian, menjadi pencerahan buat kalian, dan kalian itu bisa menerima, oh iya ya, saya itu stres ya, terlalu banyak memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang sensasi. Artinya ketika kalian memahami ke sana, kalian juga bisa bergerak dan bisa menanganinya dengan sendirinya teman-teman ya. Jujur ya, obat gangguan asam lambung dan psikosomatis itu obatnya ada dalam diri kita masing-masing. Jadi obatnya itu bukan obat yang dikonsumsi, bukan herbal yang dikonsumsi, tetapi obatnya itu ada dalam diri kita masing-masing. Kalau seandainya kita mau bangkit gitu teman-teman ya, itu gangguan asam lambung dan psikosomatis yang kita alami itu bakalan lebih cepat membaiknya, bakalan lebih cepat terhindarnya gitu teman-teman ya. Beda dengan orang yang masih terlalu merasa-rasa karena memang belum memahami teman-teman ya. Artinya kita itu lebih cenderung sering berdiam diri di rumah, kemudian terlalu merasa-rasa,
Dan ketika terlalu merasa-rasa, sudah pasti yang pertama sensasinya itu kayak semakin besar gitu teman-teman. Kemudian yang keduanya durasinya juga akan terasa lama gitu teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu juga sama seperti itu. Nah makanya ayo bangkit dari mulai sekarang, jangan pernah menyerah, jangan pernah terpaku dengan keadaan sekarang gitu teman-teman. Jadi berusahanya itu gimana caranya nih supaya kita itu bisa menjalani hidup ini walaupun dengan keadaan seperti ini. Nah itu teman-teman ya, biar kita itu cepat terbebas dari gangguan asam lambung dan ansi psikosomatis. Sama lah dulu juga saya ketika mau jalan-jalan itu kadang banyak mikir teman-teman ya, takut sensasinya hadir, takut nanti pingsan, takut nanti di tempat jalan-jalan itu mati gitu teman-teman ya. Nah tetapi kadang dulu itu saya sering bertanya sama diri sendiri, mau sampai kapan kejadian ini menimpa saya. Dulu itu seperti itu, saya itu pengen kembali lagi seperti dulu gitu kan, bisa jalan-jalan, bisa hiking. Nah ketika berpikir seperti itu, mau kembali lagi seperti dulu lagi, akhirnya punya pemikiran tersendiri, ini butuh latihan lagi nih saya bilang gitu, ini butuh pembiasaan lagi. Nah makanya dulu itu saya mencoba memaksakan diri untuk keluar teman-teman ya, mencoba memaksakan diri untuk keluar, mencoba melatih diri. Dan kemudian ketika membiasakan hal seperti itu ya, tanpa disadari mulai terbiasa dengan semuanya, dengan kegiatannya, dengan canda-candanya, dengan kesenangannya, semuanya menjadi terbiasa kembali, dan tahu-taunya ya hidup menjadi normal kembali. Nah itu teman-teman, makanya usahakan bagi teman-teman yang sekarang masih meratapi nasib, kemudian masih terlalu sering berdiam diri di rumah, nggak keluar-keluar, ayo keluar jalan-jalan teman-teman ya. Kalian jangan pernah merasa gue itu hidupnya sendiri nih di dunia ini karena beda dengan orang lain. Kalian itu tidak beda dengan orang lain teman-teman ya, kalian itu sama dengan orang lain. Yang membedakan kalian itu adalah kalian saat ini ada stres, ada terlalu banyak pikiran, karena memang di awal-awal ada asam lambung, sebetulnya seperti itu. Nah makanya usahakan lawan keterpurukan kalian itu dengan penuh semangat, biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan ansi psikosomatis, dan kalian itu cepat hidup normal kembali. Nah itu teman-teman ya, jangan terlalu banyak berdiam diri di rumah lah itu. Punten punten ngiring ngalangkung. Nah itu teman-teman ya. Nah ini saya bisa mancing di sini di bawah nih sama si Kang Deden, cuman Kang Deden udah nyampe sana. Saya motong jalan lewat sini aja, lewat kali teman-teman ya, tapi kotor ya jalannya, nggak apa-apa. Nah itu teman-teman ya, coba bayangkan teman-teman kalau seandainya kalian masih terlalu di dalam rumah, kalian tidak akan terbiasa kembali untuk menikmati alam-alam seperti ini. Ya lebih lama lah kalau seandainya kita nurutin pikiran-pikiran negatif, ya pasti kita akan lama membaiknya dan lama bisa menikmati keindahan-keindahan alam teman-teman ya. Ya mau nikmatin keindahan alam gimana? Kita itu di rumah itu terlalu banyak pikiran ya, takutnya pingsan, takutnya nanti mati dan sebagainya. Padahal tidak, itu cuma permainan pikiran saja. Nah itu teman-teman ya. Nih sudah banyak yang mancing di bawah sini. Nih, kelihatan nggak? Sudah banyak yang mancing. Joran saya ada di si Akang. Dan sekarang itu saya mencoba cari umpannya dulu teman-teman ya. Kalau di sini itu kebanyakan para pemancing ikan wader teman-teman ya. Dan umpannya juga bukan umpan cacing, karena ikan cacing itu ya gede ya. Sementara ikan wader itu mulutnya kecil. Nah makanya saya selalu pakai umpannya itu yang bisa dimakan oleh ikan wader teman-teman ya. Nah ini saya mau cari posisi, cari umpan dulu teman-teman. Nah, ini biasa nyari umpan di bawah tuh saya tuh, di batu-batu. Jadi di batu-batu itu ada ini ya,
ada semacam kutu ya, kutu batu. Kalau orang sini bilang itu ulam, ulam batu. Dia itu sebetulnya telur ini ya, telur capung. Nah, telur capung kemudian dia itu nanti jadi apa ya? Jadi ulet dulu sebelum berubah jadi capung. Nah, itu yang saya pakai umpan teman-teman ya. Barusan mancing baru aja dapat 2 ekor teman-teman ya. Nah, ini Kang Wadarnya. Kelihatan nggak? Nah, ini ada. Baru aja dapat 2 ekor. Langsung hujan teman-teman, makanya barusan saya berteduh di sini. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai reda. Cuman karena sekarang sudah mau menjelang maghrib, jadi saya pulang aja teman-teman ya. Nih, baru nggak kelihatan Di sini ada ikan wader 2 teman-teman ya. Nah, kelihatan ya. Baru dapat ikan 2. Cuman keburu hujan ya, makanya tadi berteduh di sini. Dan mau dilanjut itu ya karena sekarang itu sudah mau menjelang maghrib teman-teman. Jadi kita pulang saja. Sekarang udah duluan tuh pulangnya. Nah, bagi teman-teman yang ini yang masih berjuang dari gangguan asam lambung dan asepikasomatis, saya doakan semoga kalian itu cepat membaik lagi teman-teman ya, cepat membaik, cepat sembuh total, biar kalian itu bisa menikmati kesehariannya teman-teman ya. Karena jujur ya, kesenangan itu banyak cara, banyak ragam, dan setiap orang itu berbeda-beda teman-teman ya. Kalau untuk saya pribadi, saya jalan-jalan ke tempat seperti ini itu udah seneng gitu teman-teman ya. Beda dengan dulu sebelum sembuh total dari gangguan asam lambung dan asepikasomatis ya, jalan-jalan ke tempat seperti ini tuh nggak bisa teman-teman. Jadi sensasi banyak hadir, bahkan ketika sebelum perginya aja itu sudah banyak mikir takutnya di sini sensasi hadir, kemudian berpikirnya itu kalau seandainya sensasi hadir gua pingsan, siapa yang mau nolongin teman-teman ya. Nah, makanya dulu itu saya lebih cenderung sering berdiam diri di rumah ya. Tapi kembali lagi saya mengingat kejadian dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan asepikasomatis, saya itu sering jalan-jalan. Dan ketika sering berdiam diri di rumah, kadang berpikir mau sampai kapan nih gue begini kan gitu teman-teman ya. Akhirnya setiap hari dilatih untuk jalan-jalan, dan akhirnya kembali normal, bisa jalan-jalan lagi ya. Walaupun jujur ya, yang namanya perjuangan untuk sembuh total dari gangguan asam lambung dan asepikasomatis itu agak sulit, karena setiap harinya itu didorong dengan rasa takut, kemudian kurang percaya diri teman-teman ya. Walaupun ya di dalam hati itu sudah ditanamkan ya bahwa saya itu bakalan baik-baik saja. Kemarin aja jalan-jalan itu sensasi hadir tetapi baik-baik saja. Nah, tetapi pelaksanaannya ketika jalan-jalan itu, ketika sensasi hadir, ya kadang pemahaman itu hilang teman-teman ya. Dan akhirnya saya pulang lagi ke rumah. Dan ketika di rumah itu ya, kadang besoknya itu selalu berpikir lagi, ini gue butuh jalan-jalan nih, butuh pelatihan. Kemarin aja sensasi hadir ketika jalan-jalan, tapi nggak apa-apa. Toh sampai detik ini masih hidup. Saya bilang seperti itu. Dan itu menjadi patokan buat saya pribadi. Ternyata tidak apa-apa. Ya akhirnya besoknya jalan-jalan lagi. Dan ketika jalan-jalan itu jujur sensasi hadir lagi. Tetapi itulah yang selalu saya tanamkan dalam pikiran, bahwa untuk proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan asepikasomatis itu butuh pembiasaan teman-teman ya. Nah, makanya saya mencoba memahami ini sedang berjuang, saya bilang gitu.
Jadi ketika sensasi hadir kemudian ada rasa malas itu, ya kadang selalu berpikir, ini saya sedang berjuang nih. Wajar kalau seandainya ketika jalan-jalan itu sensasi suka hadir. Namanya juga proses. Gitu teman-teman. Wah, hujan lagi. Wah, mana nggak pakai topi lagi. Aduh, ini kamera nih. Takutnya kehujanan teman-teman ya. Hujan lagi, gede lagi nih hujannya. Mana masih jauh lagi tempatnya teman-teman ya. Dan di sini itu nggak ada tempat berteduh teman-teman ya. Kang, gimana dia Kang? Gimana dia di makam? Hah? Si Akang malah itu diajak berteduh di situ katanya. Takut. Makam katanya. Hujan Lagi saung itu tadi. Gimana? Saung mana? Liburan. Hujan teman-teman, gede lagi hujannya nih. Hah? Aduh. Lanjut aja kita di depan berteduhnya teman-teman ya. Tempat yang tadi dikunjungi itu, dan sekarang hujan gede. Dan sekarang berteduh sama Bang Billy dan kawan-kawan. Mana mana? Ini barawak. Di bawah kan itu. Paling kecil nih ya dua ya. Dua. Di sana. Jangan ini. Tapi untungnya gelap ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi titip pesan buat teman-teman yang masih berjuang, lanjut aktivitasnya, apapun yang terjadi lanjut saja. Videonya hentikan teman-teman ya, karena takutnya ada ini ya, ada guntur, nanti kena kamera teman-teman ya. Dan seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saya teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang dulu itu semoga saya cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Dan kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.